Baik teman-teman, jangan lupa di like dan di subscribe. Semoga like dan subscribe Anda semua bisa berguna untuk membangun channel ini menjadi lebih baik lagi dan lebih berguna lagi bagi banyak orang. Tetap semangat dan teruslah berlatih. Baik teman-teman, selamat berjumpa lagi di pembelajaran matematika. Hari ini kita akan belajar tentang perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Nah, perbandingan senilai adalah perbandingan antara dua besaran yang apabila salah satu besaran nilainya semakin besar, maka nilai besaran yang lain akan semakin besar dan berlaku sebaliknya. Maksudnya seperti apa teman-teman? Nah, seperti ini. Misalkan ini yang di sebelah sini adalah banyak bensin. Ini 1 liter bensin itu dapat dipakai untuk menempuh jarak 6 km. Jadi kalau dia 2 liter, ini sangat memungkinkan bahwa ini nanti akan lebih dari 6 km. Nah, gitu ya. Jadi kalau 3 meter pasti dia akan lebih dari 12 meter. Di sini dimisalkan 18 meter. Jadi yang mau disampaikan dalam hal ini itu ketika yang sebelah sini, besaran yang satunya sebelah sini itu ke bawah dia semakin besar, maka yang sebelah sini juga akan semakin besar. Dan berlaku sebaliknya, jika dia ke sini dia semakin kecil, ini juga dia ke sini akan semakin kecil. Itulah ciri-ciri dari perbandingan senilai. Nah, kita lihat contoh. Pak Rian digaji 360.000 selama 3 jam untuk memberikan pelatihan di tempat kursus. Waktu yang Pak Rian gunakan untuk pelatihan, bila beliau mendapatkan gaji 7.200.000 adalah gitu ya. Nah, langkah pertama ini adalah 360.000 ini selama 3 jam. Lalu di sini ada 7.200.000 itu dia selama T jam. T ini saya misalkan sebagai simbol untuk waktunya ya. Jadi kita mau mencari berapakah T-nya. Nah, kalau dia bentuknya seperti ini teman-teman, yang namanya perbandingan senilai bisa langsung dibuat seperti ini. Jadi 360.000 per 7.200.000 sama dengan 3 per T. Nah, setelah itu apa yang harus dilakukan? Kalikan silang. Jadi 360.000 dikali T sama dengan 7.200.000 dikali 3. Nah, maka T sama dengan ini 7.200.000 ini nggak usah dikalikan 3. Jadi diposisikan saja seperti ini. Tujuannya apa teman-teman? Nah, ini seperti ini. Nah, 0 dengan 0 ini kita bisa sederhanakan. 72 dengan 36 itu mendapatkan 2 ya. 72 dibagi 36 itu kan 2. Lalu kok bisa 20? Nah, di sini sisa 0-nya 1. Nah, jadi 20 dikali dengan berapa ini? 3. Gitu ya. Nah, lalu 20 kali 3 yaitu 60. Jadi Pak Rian digaji 7.200.000 untuk pelatihan selama 60 jam. Nah, begitu ya teman-teman ya. Nah, sekarang yang perbandingan berbalik nilai. Perbandingan berbalik nilai merupakan perbandingan dua besaran. Bila salah satu besaran nilainya semakin besar, maka nilai besaran yang lain akan semakin kecil dan berlaku sebaliknya. Nah, ini contoh, suatu rumah dikerjakan oleh 8 pekerja dan diselesaikan selama 15 hari. Apabila dikerjakan oleh 10 pekerja, berapa hari yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut? Nah, ini ada 8 orang bekerja, dia selama 15 hari. Di sini 10 orang, berapa hari? Ini yang dicari ya. Nah, karena dia perbandingan berbalik nilai, teman-teman kita bisa, kok ini kenapa sih harus kita katakan sebagai perbandingan berbalik nilai? Perlu dilihat.
Kalau di sini 8 orang mengerjakan pekerjaan itu selesai 15 hari. Nah, kalau di sini 10 orang, berarti kan ini akan lebih kecil dari 15 hari kan, gitu ya. Nah, maka caranya gimana? Ini mulai dari yang dicari, kita buat tanda panah. Ini trik yang paling mudah. T di sini. Nah, ini berarti mulai dari sini buat tanda panah ke atas. Maka kita tulis T per 15 sama dengan ini ke bawah 8 per 10. Jadi menggunakan metode tanda panah merah ini, caranya gimana? Sekali lagi mulai dari yang ditanyakan, dari T ke atas. Maka kita tulis dulu T per 15 sama dengan, kalau ini sudah ke atas ya muternya ke sini ya. Kalau lingkaran arahnya kan begini ya. Jadi ke atas berarti yang sebelah sini itu ke sini. 8 per 10 gitu ya. Nah, kalikan silang, T kali 10 10T. 15 kali 8. Nah, disederhanakan, ini sama-sama dibagi 5, maka didapatkan 3 dan 2. 8 dibagi 2 itu 4, maka tinggal sisa 4 kali 3, maka T sama dengan 12 gitu ya teman-teman ya. Jadi tanda panah itu mulai dari mana sih? Dari yang ditanyakan. Kalau nanti yang ditanyakan sebelah sini, ya ini yang ke atas gitu. Kalau T-nya nanti yang ditanyakan di sini gimana? Ini yang ke bawah, maka ngikutin ke sana gitu. Jadi metode tanda panah ini caranya dari ini yang ditanyakan dia buat tanda panah aja ke atas. Setelah itu kemana? Ya ini yang ke bawah sebelah sini gitu. Nah, ini jadi membutuhkan waktu 12 hari gitu ya. Maka dia lebih kecil dari 15. Maka perbandingan berbalik nilai itu ciri-cirinya, kalau dia ini semakin dari kecil semakin besar, yang sebelah sini dari besar dia semakin kecil, jadi berlawanan gitu ya. Nah, berikutnya, suatu rumah dikerjakan selama 15 hari oleh 8 pekerja. Apabila pemilik menginginkan selesai dalam waktu 12 hari, maka berapa pekerja yang perlu ditambahkan? Nah, ini ada pertanyaan ditambahkan, hati-hati di sini ya. Ini jebakannya teman-teman. Nah, ini jadi 15 itu 8 pekerja, 12 hari berapa orang gitu ya. Nah, kita mau cek dulu. Yang ditanyakan di sini, maka buat tanda panah ke atas. Maka di sini ditulis T per 8 gitu ya. Nah, setelah itu sama dengan ini dibuat ini ke bawah tanda panahnya, maka 15 per 12 kalikan silang gitu ya. T kali 12 8 kali 15, maka T sama dengan ini sekarang kita lihat dulu, ini 15 dengan 12 sama-sama dibagi dengan 3. Nah, ini dapatnya 5 dan 4, maka sama-sama dibagi 3 ya. Nah, sekarang 8 dengan 4, 8 dibagi 4 yaitu berapa? 2. Nah, tinggal sisa 2 kali 5 didapatkan 10. Tapi hati-hati teman-teman, 10 ini bukan jawabannya. Karena apa? Di sini ditanyakan tambahan gitu ya. Ini tambahan. Karena apa kok dikatakan tambahan? Karena dia punya pekerja awal. Pekerja awalnya berapa? 8 orang ya. Pekerja awal 8 orang. Nah, tambahannya berapa? Nah, berarti tinggal 10 dikurang 8 didapatkan 2 pekerja. Nah, begitu ya. Nah, ini proyek perbaikan jalan harus selesai selama 30 hari dengan pekerja sebanyak 15 orang. Setelah 6 hari pelaksanaan, proyek tersebut dihentikan selama 4 hari. Karena suatu hal, jika kemampuan bekerja setiap orang sama dan agar proyek selesai tepat waktu, pekerja tambahan yang diperlukan adalah, nah ini perlu kita waspadai teman-teman, ini soal yang seperti ini. Jadi 30 hari dikurang 6, kenapa? Karena dari 30 hari sudah berjalan 6 hari ya, sudah dilaksanakan 6 hari, berarti 24 ya. Nah, ini maka 24 dia 15 orang bekerja ya. Jadi sisa waktu 24 ini masih ada sisa pekerjanya 15 orang. Kok bukan sisa, tapi pekerja yang disiapkan ya. Jadi dari 30 sampai 24 ini menggunakan pekerja 15 orang
Itu. Nah, sekarang dari 24 hari sisanya ini berhenti 4 hari. Jadi 20 hari. Nah, ini 20 hari. Pertanyaannya, berapa orang ya supaya bisa pekerjaan itu selesai tepat waktu? Begitu ya, teman-teman ya. Lalu gimana? Buat tanda panah dari bawah ke atas. T/15 sama dengan ini dari ini, mohon maaf ini tanda panahnya ke bawah harusnya. Ini 24/20. Jadi 24/20. Kalau ini ke atas berarti ini ke bawah. Itu. Nah, kemudian kalikan silang saja. Itu ya. Maka T sama dengan, nah ini 15 dengan 20 disederhanakan sama-sama bagi 5 yaitu 3/4. 24 dibagi 4 6, tinggal 6 kali 3 18. Jadi jumlah pekerja yang harus ditambah adalah 18 dikurang 15 sama dengan 3 pekerja. Itu ya. Di sini ada kata-kata pekerja tambahan. Jadi hati-hati. Ya, hati-hati ini tambahan. Maka yang diperlukan 18 dikurang pekerja awal. Pekerja awal itu berapa? 15. 15 dari mana? Nah, ini dari sini. Gitu ya. Oke, baik itu ya teman-teman ya. Baik teman-teman, jangan lupa di like dan di subscribe. Semoga like dan subscribe Anda semua bisa berguna untuk membangun channel ini menjadi lebih baik lagi dan lebih berguna lagi bagi banyak orang. Tetap semangat dan teruslah berlatih.